Tadi saya lihat di chat sudah ada yang bertanya, ada 2 pertanyaan, tapi nanti Bapak Ibu, suster bruder yang dan kaum muda, teman-teman muda yang hadir di sini juga selain di chat catat pertanyaannya di chat juga boleh langsung nanti bertanya kepada siapa, silakan diungkapkan langsung. Untuk yang di chat yang dari tadi sudah ada pertanyaan untuk Suster Hetty. Yang pertama, apakah usia 35 tahun itu sudah menjadi angka yang mutlak? Lalu pertanyaan kedua, kenapa postulan atau novis dilarang atau dibatasi menggunakan gadget dalam masa itu? Oke, silakan Suster. Ya, terima kasih. Untuk usia 35 itu karena dengan pertimbangan 35 itu sudah cukup matang. Sehingga kalau lebih dari itu akan agak sulit untuk dibentuk, calon itu dibentuk ya, karena dia harus mengenal banyak hal dan harus turun terlalu banyak, itu juga tidak mudah. Apalagi pendamping postulan katakanlah usianya kan rata-rata maksimal 40, sehingga lalu menjadi sangat sulit kalau misalnya yang masuk itu sudah 40 karena sudah punya bekal dan harus diberi spiritualitas baru, sehingga ini menjadi sangat sulit. Itu pertimbangan yang pertama. Lalu tadi yang kedua mengenai HP dan sebagainya. Mengapa itu tidak diperkenankan? Karena mereka perlu belajar mengenai sesuatu yang baru. Karena selama ini mereka itu berpegang pada HP katakanlah. Ketika masa aspiran, mereka masih boleh menggunakan HP dan segala macam IT. Tetapi setelah masa postulat, mereka belajar yang namanya untuk melepaskan dan belajar untuk mengganti apa yang menjadi utama itu digeser menuju kepada Kristus. Nah, ini tentu tidak mudah karena awalnya secara fisik mereka sangat tergantung katakanlah, sekarang belajar untuk melepaskan sehingga harus mengisi hal-hal yang lebih rohani supaya nantinya itu hanyalah fasilitas, bukan sesuatu yang menjadi utama dan harus dikejar. Karena sebenarnya kerasulan itu juga bisa dilakukan tanpa peralatan-peralatan atau fasilitas seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Suster Hetty untuk tanggapannya. Ini pertanyaan tadi ya dari Ratri. Nah, apakah Ratri ini masih ada di sini dan sudah cukup dengan penjelasan dari Suster Hetty? Nanti silakan ditanyakan langsung, bisa langsung ke Suster Hetty kalau belum puas, atau nanti kesempatan kalau kita masih punya waktu masih boleh tanya lagi Suster Hetty sehubungan dengan pertanyaan ini kalau belum terjawab sepenuhnya. Kita akan masih ada satu untuk Bruder Agus FIC. Nah, Bruder Agus, kenapa Bruder memilih menjadi Bruder bukan menjadi imam? Ini pertanyaan dari Stephen. Silakan Bruder dijawab. Di unmute dulu Bruder ya. Terima kasih. Kalau saya ya menyebut ya ini panggilan saya begitu. Tapi pengalaman bahwa saya dari lingkungan sekitar saya pun juga, saya asli dari Muntilan dan para Bruder FIC tahun ini juga 100 tahun komunitas Muntilan itu, sehingga saya tidak jauh-jauh juga dari para Bruder FIC. Ya tentu para Romo juga ada karena di paroki gitu. Tapi yang saya lihat waktu itu proses pengenalan awal tentang Bruder itu juga melihat Bruder Belanda yang saat ini juga satu komunitas dengan saya di komunitas Muntilan itu, yang begitu baik sekali dengan masyarakat di sekitar kami. Bruder Belanda sekarang masih membuat karya atau dia berkarya namanya pelayanan pastoral tenaga kerja ya, pelayanan sosial tenaga kerja. Jadi
banyak kami orang-orang muda di sekitar kami, tetangga kami itu setelah lulus sekolah itu juga mencari pekerjaan lewat Buder. Wilhelm ini namanya, dari Buder Belanda ini sudah hampir 25.000 anak yang diberi pekerjaan ya, berdapat pekerjaan dari beliau itu, sehingga yang waktu itu yang saya melihat ini orang asing kok baik sekali ya dengan kami orang-orang pribumi ini, saya melihatnya begitu kok orang baik dengan masyarakat kami, sehingga saya itu ya tertariknya ini berbuat baik seperti orang itu gitu. Ini saja sebenarnya yang simpel gitu, yang bahwa saya melihatnya bahwa ya sekitar saya tidak jauh, setelah saya juga tidak jauh dari Maung di Luhur itu, di Muntilan ini juga melihatnya juga sekolah-sekolah di sekitar Muntilan tempat saya itu juga para Buder FIC, sehingga ya saya tertariknya ya panggilan itu waktu itu juga Buder FIC itu. Tapi saya justru tertariknya awal gitu, kemudian tapi saya karena masuk juga tidak langsung waktu sekolah langsung masuk FIC, tapi saya bekerja dulu lama 7 tahun bekerja, baru saya di perantauan itu saya kembali lagi teringat dengan para Buder FIC itu, sehingga pulang kembali. Oh mungkin nanti juga tugasnya mungkin di Muntilan. Nah ini puji Tuhan, saya sekarang sudah tahun ke-5 ini saya tugasnya tidak jauh dari rumah sini, sehingga juga saya syukuri itu semuanya. Ini saya kenapa saya tidak tertarik dengan yang lain, panggilan lain, ya ini panggilan saya, panggilan Buder itu, dan membahagiakan bagi saya sampai saat ini. Terima kasih. Terima kasih Buder. Ya. Saya harap Stephen sudah paham ya, sudah bisa memahami mengapa Buder Agus memilih untuk jadi Buder, tidak jadi imam. Jadi bisa jadi juga bahwa bukan berarti tidak bisa jadi imam, yang memilih Buder itu bisa jadi kalau dia mau bisa jadi imam. Atau ada juga teman yang dia awalnya pendidikan untuk jadi pastor, jadi imam, tapi dia lebih memilih ke jadi Buder. Nah, ada berbalikan seperti itu. Dan itu semua adalah kemungkinan-kemungkinan yang bisa dipilih. Nah, bagi Bapak, Ibu, kawan-kawan muda yang masih hadir di sini, kalau masih ada yang mau bertanya langsung kepada ada Romo Setio, ada Romo Romanus, Buder Agus, Suster Yaya, dan Suster Heti, dipersilakan untuk bertanya apapun. Silakan. Saya Suster, boleh? Silakan. Siapa dulu? Aku atau? Yang tadi bicara, Saya Ibu Teresia. Oke, ya. Teresia. Ya, selamat siang, Romo dan Suster serta saudara-saudaraku yang terkasih. Saya hanya share tadi saya mendengar share-nya para Romo dan Suster, sungguh mantap, membuat hati saya semakin percaya. Saya bercerita dulu, saya mempunyai 2 anak laki-laki. Kebetulan yang kedua, dia cita-citanya jadi Romo dari SD. Nah, setelah lulus SMP, dia minta masuk ke seminari, tapi belum lulus. Nah, pada saat itu saya bilang, ayo kita semakin banyak berdoa, kalau memang cita-cita adik, Tuhan izinkan, Tuhan bekerja. Saya bilang, ya kan? Kemudian saat ini dia sudah lulus SMA. Nah, saya tanyakan akan kuliah di mana, tapi ternyata dia tetap dengan panggilan yang mulia. Dia bilang, aku mau masuk seminari, mah. Aku tetap mau masuk seminari. Baik, kemudian kemarin saya mendaftar dan puji Tuhan dia sudah diterima di salah satu seminari Jakarta. Di tahun depan, tahun ini mungkin dia masuk, tunggu lulus dulu SMA. Nah, yang ini saya sharingkan bahwa saya sebagai orang tua, memang anak saya sudah saya persiapkan sejak dalam kandungan. Ketika saya mengandung, saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau salah satu dari anak saya akan melayani Tuhan, silakan Tuhan pakai. Dan ternyata puji Tuhan, Tuhan menjawab doa-doa saya.
Dan saya mohon bantuan daripada Romo dan para suster untuk mendoakan anak saya supaya tetap setia dengan panggilannya. Itu saja sharing dari saya, suster. Ya, terima kasih Bu untuk sharingnya. Tetap mendukung ya. Ya. Oke, mantap Ibu. Enggak apa-apa sih. Ya. Iya, Mamo. Bentar. Berikutnya ke Bapak Kris Budiat. Iya, enggak apa-apa. Silakan Bapak Kris. Bu Foni Ciledug buka chat. Bu Foni Ciledug buka chat. Iya. Ya, sudah boleh bertanya, Suster? Ya, silakan Pak. Oh ya. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kris dari Paroki Cilangkap. Saya bersama Suster Boni di sini dan 3 teman lainnya, ada Pak Ipo, ada Mbak Ika. Pertanyaan saya begini. Kebetulan di sesi panggilan kami di Paroki Cilangkap akan mengadakan talk show. Ceritanya talk show untuk menyambut Minggu Panggilan. Nah, ada pertanyaan yang sangat menggelitik, mungkin kontroversial gitu ya, mengenai tema yang kami angkat. Tema besarnya memang mengenai masalah cinta. Nah, kemudian ada usul dari beberapa teman-teman itu dengan temanya bahwa bolehkah frater atau calon suster itu berpacaran. Nah, menjadi kenapa kami memilih hal tema itu, karena kami berharap orang muda maksudnya yang tadinya tidak pernah ke gereja atau nggak pernah bersentuhan dengan gereja gitu, dapat mengikuti talk show ini. Tujuannya itu. Tapi nanti di kemudian pada saat Zoom itu akan kita giring untuk mengarah ke panggilannya. Nah, yang saya tanyakan, boleh nggak sih pakai tema itu gitu? Apakah frater atau calon suster itu boleh berpacaran? Atas jawabannya, terima kasih. Mungkin bisa dibantu. Pak Budi, ini mau bertanya ke siapa? Mau ke semua atau salah satu saja? Siapa saja yang bisa jawab. Oke, dari antara ada 2 Romo, 2 suster dan 1 bruder, silakan. Mungkin salah satu ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Kris. Dipersilakan. Mungkin Romo Inung kali ya? Romo Inung, oh ya boleh di luar dari narasumber ya. Romo Inung, disebut namanya, silakan Romo Inung menjawab pertanyaan dari Pak Kris. Boleh tidak mengambil tema tentang pacaran ini ya dalam kondisi seperti ini? Romo Inung masih ada apa sudah? Ada tugas lain. Romo Inung left. Oh. Romo Inung sedang ada tugas yang lain. Romo Romanus kali bisa Romanus atau Romo Tio boleh sharing. Ini kayaknya pertanyaannya serem ini, nggak ada yang berani jawab ini. Ya, saya jawab ya. Dan Romo Romanus. Saya jawab ya. Ya. Jadi kalau on the point ya. Jadi dulu itu pada tahun 90-an itu pernah muncul tesis besar ya tentang jalan ketiga. Ya, jalan pertama kan jadi awam, ya menikah biasa. Lalu jalan kedua kan menjadi imam, ya, yang tidak menikah. Lalu jalan ketiga itu menjadi imam sekaligus pacaran begitu kan. Nah, jadi saya khawatirnya kalau tema ini diangkat, Anda sedang mempromosikan jalan ketiga. Jadi bapak keluarga enggak, jadi enggak, repot.
Hanya itu saja, Romo, jawabannya. Ya, maksudnya saya akan jawab to the point saja. Poinnya kan itu gitu ya. Ya. Jawabannya mungkin pendapat lain, Monggo. Ya, akan repot kalau itu tujuannya adalah yang ketiga tadi. Romanus bagaimana? Nanti mungkin saya setuju dengan Romo Setia tuh, jalan ketiga itu nanti. Kalau konteksnya untuk umum, itu cocoknya buat frater-frater. Konkret gitu ya. Apakah frater boleh pacaran? Seharusnya kan judulnya apakah sebelum frater boleh pacaran? Nah, itu lebih bagus. Usul saya sih lebih baik temanya diganti. Kalau untuk umum. Baik. Makasih. Baik, makasih Romo. Sudah jelas ya Pak Kris? Sudah jelas, Suster. Oke, terima kasih. Kita ke berikutnya. Tadi masih ada yang mau langsung bertanya tadi Ibu Wiana dari Rawamangun. Masih ada? Ya baik, Suster. Saya mewakili Ibu Wiana. Baik, terima kasih Suster. Romo, Suster, Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Eko, suaminya Bu Diana. Oh iya. Ya, kebetulan ada Romo Romanus, salam ketemu lagi Romo. Oh iya, Bapak Bayu iki. Oke, lanjut. Terima kasih. Ya, ada dua pertanyaan ini, satu untuk Romo Romanus, satu untuk Bruder Agus. Untuk Romo Romanus pertanyaannya, kiat Romo mau tanya kiat-kiat yang bisa dilakukan atau bisa diterapkan untuk pendampingan anak-anak, khususnya bagaimana dalam menanggapi panggilan. Itu yang pertama, karena saya punya 3 anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. 2 laki-laki, 1 sudah menjadi anak asuhnya Romo Romanus. Sekarang di Cempaka Putih sih. Cuma ya kadang-kala adiknya curhat dengan adiknya, bukan curhat sih, adiknya yang curhat kadang yang gitu. Nah, yang adiknya juga waktu itu sempat daftar seminari, tapi akhirnya malah milih di Vanlit, jadi anak asuhnya Bruder Agus Parno, Agus Suparno. Ya, salam dari Dimas, Bruder. Adrianus Dimas. Nah, itu pertanyaan untuk Romo Romanus tadi, kiat-kiat bagaimana memberikan pendampingan penguatan dalam hal ini supaya panggilan tetap terpupuk dalam menjalani formasi. Karena penjelasan Romo Romanus tadi bagi saya sangat benar-benar luar biasa ya. Menghadapi anak di zaman sekarang itu tidak bisa hanya disampaikan spiritualitas itu, tapi apa yang menjadi fakta dalam kehidupan sehari-hari, karena memang berbeda jauh zaman saya kecil gitu. Terus untuk Bruder Agus Suparno pertanyaannya ini juga sederhana kok, Bruder. Bruder kan sudah mendampingi anak-anak remaja awam dalam hal ini pendampingan waktu di SMA Vanlit itu. Ya, Pak. Kami tahu persis. Terus bagaimana Bruder, apakah bisa dibandingkan bisa disaringkan kepada kami bagaimana mendampingin anak-anak awam, anak-anak remaja awam di SMA dan pendampingan untuk para postulan itu kira-kira ada sama atau ada beda dan perlu penekanan khusus dari Bruder. Nah, 2 hal itu yang kami tanyakan, Suster, Bruder Romo. Terima kasih. Ya, silakan langsung dijawab Romo sama Bruder, nanti dilanjutkan Bruder Romo dulu. Ya, baik. Terima kasih Pak Eko, bapaknya Frater Bayu. 2 hal. Menurut saya pertama gini, kalau seandainya terutama buat orang tua terpanggil, entah yang di seminari menengah ataupun sudah frater atau apapun lah ya, baik itu juga Romo lah. Prinsip utamanya kalau buat orang tua yang masih dalam proses anaknya formasi, terutama bagi saya adalah kebebasan dan juga keterbukaan batin orang tua, itu penting. Karena motivasi anak-anak kita ini kan beraneka ragam. Ada yang memang keinginan masuk seminari, istilahnya mau jadi pastor itu ya keinginan sendiri. Kemudian juga ada yang keinginan sendiri, ada keinginan orang tua. Tapi ada juga yang keinginan orang tua. Sebenarnya orang tuanya harus masuk seminari itu. Tapi nggak apa-apa lah itu. Artinya dimurnikan lah, ya. Bukan hanya untuk
untuk semua kalau seandainya terkait dengan bahkan mencari bibit-bibit bagi yang mau menjadi romo ataupun suster biarawati. Semoga benih awal itu motivasinya sendiri sehingga mereka menjalaninya itu tidak terlalu berat. Tapi yang namanya jalan ya oke lah. Saya nggak alergi dengan kata-kata panggilan lah. Saya sebut sekarang kalau seandainya panggilan mau hidup cara seperti ini, yang terpenting ya dimotivasi saja. Kemudian juga kasih anak zaman sekarang ini nggak usah terlalu banyak. Beberapa kali mohon maaf lah ya, anak-anak zaman sekarang kadang kalau ngomong sama saya nggak suka dibacotin, dia bilang gitu. Udah temenin saja, dia akan melihat bagaimana teladan. Walaupun tetap harus ada pengetahuan mendasar yang diberitahu. Anak zaman sekarang nggak senang diomongin. Apalagi kalau seandainya diomongin dengan orang-orang yang udah nggak dia sukai, wah itu udah berat. Lebih baik kita temani. Kemudian juga orang tua nggak usah diomong, inilah orang tua udah selalu bawa dalam doa, juga meneguhkan. Yang terpenting pertama itu keterbukaan batin kita, apapun yang terjadi, ini pilihan hidup dia, berikan kebebasan, semoga itu mematangkan. Kemudian yang kedua ya, bagi di luar, misalnya kita mau meneguhkan anak-anak, tawaran untuk menjadi biarawati, imam itu ya saya masih pakai tradisional. Misalnya ya kenalkan, berikan waktu perjumpaan, lalu biarkanlah itu mereka membatinkan sendiri bagaimana proses pilihan hidup nantinya itu. Karena saya sih nggak tahu, saya masih agak ini ya, terakhir terlalu ini jenjang ini terlalu lama bagi anak-anak yang diformasi. Bayangkan bisa 9-10 tahun, itu terlalu banyak negosiasi untuk satu pertanyaan, ini jalan panggilan saya atau bukan ya, jalan panggilan saya atau bukan, terlalu lama menurut saya. Tapi ya nggak tahu karena kanoniknya seperti itu, teguhkan saja misalnya bagaimana nanti diproses, jangan terlalu lama, pastikan bahwa ini jalan hidupku dan sekarang fight, berjuang, jatuh bangun, laksana seperti merit nikah, udah nggak bisa pilih yang lain, ya sudah itu jalani. Tapi formasi ini terlalu lama sehingga terlalu banyak pertimbangan dengan satu pertanyaan, apakah ini jalan hidup saya ya? Jadi banyak juga yang akhirnya copot ya, copot kalau dengan kebebasan nggak apa-apa. Tapi kalau copot setelah itu menyesal kan sayang. Itu aja sih, terima kasih. Ya terima kasih Romo Romanus atas sharingnya. Nah, ini Bruder Agus sekarang. Baik, terima kasih. Dimas 27 ya Pak ya? Betul, Bruder. Ya, Angkatan 27. Oke, terima kasih. Semoga nantinya juga bisa mengikuti kakaknya itu ya Pak ya. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pasti juga ada dari pendampingan tadi, pendampingan di asrama dan kami sekarang saya di postulat ini. Dari jumlah anak pun juga sudah sangat berbeda juga. Saya mendampingi di panti itu ya masuk gitu kan, karena nerima putra 100, putri 100, jadi saya ya kelas 1, mulai kelas 1 mendampingi 100 anak. Lalu sekarang dengan pendampingan juga ya kemarin saya di TV 7 gitu juga, dari segi jumlah pun juga beda. Kemudian kalau dari tujuan dari pendampingan sendiri juga pasti ada penekanan juga ya di postulat jelas, karena mereka berlatar belakang, bercita-cita, harapan ingin menjadi religius, menjadi bruder FIC. Tentu juga penekanannya juga pasti juga arahnya juga menjadi bruder FIC itu sendiri dengan program-program atau panduan-panduan yang ditetapkan dari kami para bruder FIC ini. Jadi ya pasti pola pendampingan juga kalau di Pandit memang jelas juga mereka juga belajar paling tidak ya awal itu, entah kalau tadi Romo mengatakan juga ya tujuan ya datang mungkin juga ini karena keinginan orang tua sendiri, meskipun sekolah di Pandit juga bisa saja keinginan orang tuanya gitu, sehingga anak juga manut saja dan akhirnya diterima. Di sana pun juga kadang ya berjuang tadi dari awal tadi untuk sama dengan sebenarnya hal-hal hidup bersama, kemudian kerasan tidaknya gitu juga, lalu mandiri juga sama, itu sebenarnya kan hal yang sangat awal-awal yang perlu digulati, diperjuangkan oleh
anak-anak sendiri, baik itu di asrama gitu maupun sekarang di postulat saya mengikuti, karena juga di postulat sendiri juga ada yang baru-baru mulai masuk gitu, meskipun yang lama juga hidup sudah kerja sudah apa juga, namanya perjuangan untuk hidup bersama, satu dengan yang lain, mengenal satu dengan yang lain, timbul konflik ya biasa saja, karena itu juga dari latar belakang yang berbeda-beda tadi, sehingga ya dipersatukan di sini, apalagi para bruder FEC juga sebutan bruder, saudara gitu kan. Nah, kami para bruder FEC membangun persaudaraan, komunitas, jadi setiap bruderan pasti tidak hanya hidup sendiri, kami tidak ada hidup sendiri gitu, kecuali pengecualian khusus misalnya karena tugas khusus baru itu hidup sendiri, tapi setiap hari hidup bersama dengan siapa? Ya dengan latar belakang tadi yang berbeda-beda tadi, tapi penekanan awal itu juga masuk dalam segi hidup bersama itu tadi yang ditekankan juga, persaudaraan. Kami menyebut persaudaraan adalah ratu kongregasi ya, itu karena ya memang dari mulai masuk postulat hidup bersama, mulai belajar sampai ya nanti dimanapun kami tugas. Saya tidak cocok dengan itu, saya milih hidupnya dengan dia, ya nggak bisa. Tugas provinsial dan sama harus di komunitas sana, komunitas sini juga berbeda-beda dengan orangnya begitu. Ini jadi penekanan khusus juga pasti, tapi juga yang jelas juga kami biasanya mendampingi anak-anak pun juga penekanan tadi, hal awal-awal juga disampaikan kaitannya dengan hidup bersama, kemudian perjuangan untuk mengenal satu dengan yang lain, juga mandiri, macam-macam bersama saja juga, tapi penekanan khusus ya di postulat ya saya dengan yang ada gini sekarang itu juga pasti juga berjuang sama-sama, juga berjuang mendampingi mereka. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dan salam khusus juga untuk putranya tadi, Dimas. Terima kasih. Oke, terima kasih Bude untuk sharingnya dan penjelasannya. Saya harap sudah jelas ya untuk yang punya tadi. Nah di chat ini sudah ada banyak pertanyaan. Ada yang sifatnya pribadi, ada yang umum, ada yang ya salah satu yang kalau tadi sudah ada yang bertanya para bruder, kenapa bruder memilih bruder bukan jadi imam? Pasti untuk masing-masing dari kita yang ada di sini, entah frater, entah bruder, entah suster, entah imam atau romo, itu pasti ada pengalaman yang membuat mereka memilih. Nah, salah satu ini ada juga yang bertanya pada Romo Setio, kenapa? Apakah sebelumnya juga Romo sudah mempertimbangkan order lain di luar dari Yesuit yang sekarang Romo pilih? Itu pertanyaan dari Stephen. Kayaknya Stephen ini mau menggali sesuatu kalau memilih ini. Kenapanya itu. Silakan Romo. Ya, ketika di seminari kelas 2, waktu itu kan ada promosi panggilan dari tarekat-tarekat ya. Saya ingat ada satu orang dari Papua, Ordo Santo Agustinus ya. Nah, waktu itu saya berminat ke Ordo Santo Agustinus, tanpa tahu apa itu Ordo Santo Agustinus ya. Tapi kemudian dalam perkembangannya, setelah konsultasi dengan pembimbing rohani, lalu mempertimbangkan halnya dengan lebih dalam, akhirnya saya, waktu itu pembimbing rohani saya adalah Romo Mariono ya, yang sekarang di KWI itu. Jadi akhirnya, karena saya juga berasal dari paroki Ambarawa, paroki Yesuit ya, jadi akhirnya semacam saya lalu kembali ke motif awal ya, bahwa saya tertarik menjadi Romo ya karena melihat figur pastor paroki saya waktu itu ya, yang Romonya juga sudah keluar akhirnya ya, Romo Widyo Putranto, itu Romonya juga sudah keluar sekarang, keluar dari Romo maksudnya. Jadi akhirnya karena ketertarikan pada figur di paroki itu, dan saya baru tahu bahwa ternyata paroki saya itu paroki Yesuit gitu ya. Jadi akhirnya kemudian saya memberanikan diri melamar ke Yesuit, begitu. Ya. Oke, terima kasih Romo. Jadi mungkin ada dari beberapa tadi penanya bertanya tentang hal yang sama, ada juga yang bertanya kepada Romo Romadus ya, kenapa milih Projo bukan Yesuit atau bukan OFM? Ada juga pertanyaan soal itu. Dan saya kira secara umum tadi juga sudah diungkapkan bahwa itu bisa terjadi karena tergantung kedekatan, intensitas berelasinya itu ada di sekitar situ, ada juga yang melalui hanya brosur,
ada yang melalui figur tertentu dan macam-macam sebab atau yang melatar belakangi. Itu setiap suster, bruder, romo yang ada di sini pasti berbeda-beda. Nah, nanti kalau masih ingin penasaran untuk tanya, boleh frater, romo, bruder, suster yang ada di sini silahkan ditanya, tapi di luar dari ini ya. Yang di sini kita mau, saya mau pertanyaan yang umum, tapi mungkin ini agak sulit juga dijawab. Silakan siapa saja yang boleh menjawab. Apakah dari Monica Barnabas, apakah penyandang disabilitas boleh menjadi seorang biarawan atau biarawati? Nah, ini saya kira pertanyaan umum. Silakan romo, bruder atau suster yang salah satu menjawab atau salah dua, boleh silakan. Suster gantian. Suster Yaya, oke, Suster Yaya. Apakah boleh seorang disabilitas ini macam-macam ya, tapi mungkin dijawab secara umum saja, bisa menjadi biarawati. Nah, karena suster jadi biarawati, apakah boleh suster? Baik, terima kasih pertanyaannya. Di sini mungkin perlu dilihat juga disabilitasnya yang bagaimana dulu, karena memang untuk menjadi seorang suster itu karena memang untuk melayani ya, jadi untuk memberikan dirinya misalnya kalau masih kesulitan dan sebagainya untuk dibantu dan sebagainya, pastinya kan juga akan terbalik nantinya ya. Jadi karena kita kan keseluruhan diri kita adalah untuk di dalam pengabdian ini. Kemudian yang kedua juga bagaimana untuk proses penerimaan dirinya, misalnya apakah dengan penuh syukur misalnya masih mungkin untuk pengabdian misalnya, tapi terus bagaimana di dalam proses penerimaan dirinya itu kan juga penting sekali, misalnya apakah siap atau tidak dan sebagainya. Kalau misalnya hanya disabilitasnya yang ringan dan masih tidak terkendala untuk pelayanan, saya kira tidak terlalu masalah ya, suster ya. Suster juga mungkin nanti di situ misalnya hanya cacat sedikit dan sebagainya, itu kan saya rasa di dalam proses mungkin bisa untuk penerimaan diri. Yang terpenting adalah itu tidak sampai mengganggu lah di dalam karya pelayanan misalnya. Nah, disabilitasnya yang seperti apa itu yang mungkin yang perlu dibedakan begitu. Karena yang terpenting di sini adalah bukan soal pembedaan ya, bukan soal pembedaan kok disabilitas tidak boleh dan sebagainya, tetapi bukan itu maksudnya. Tetapi di sini adalah karena keseluruhan diri kita, seluruh diri kita itu kan ditampilkan, artinya keseluruhan diri kita ini adalah suatu pelayanan. Misalnya kalau itu adalah menjadi kendala kan juga nanti akan repot juga. Atau misalnya masih perlu untuk dilayani misalnya di dalam biaranya tidak bisa mandiri dan sebagainya, kan juga nggak mungkin karena di dalam biara itu kan semua orang harus bisa mengurus dirinya sendiri. Itu sih mungkin saya sederhananya begitu ya suster ya. Ya, terima kasih suster untuk jawaban secara umum ya. Jadi sudah jelas bahwa disabilitas ini ada macam-macam. Nah, kita lihat bukan berarti sama sekali tidak boleh yang disabilitas, tapi dilihat apa disabilitas yang masih memungkinkan atau tidak, itu masing-masing kongregasi pasti punya kebijakannya ya. Oke, masih kita ya, waktu kita tinggal 1/4, maka masih ada banyak pertanyaan. Kalau itu pertanyaan yang sangat penting, silakan disampaikan ke masing-masing atau juga ke kontak yang terdekat ya, karena kita tidak bisa bahas semuanya di sini, kita waktunya terbatas, maka untuk waktu kurang lebih masih punya 1/4 jam, kita akan saya serahkan kembali ke Ibu Ani karena masih ada penutup dan ya doa penutup dan kesimpulan. Silakan Ibu Ani, saya mengucapkan terima kasih kepada 5 narasumber kita pada siang hari ini yang telah rela berbagi pengalaman masa-masa yang menggembirakan, masa formasio yang menggembirakan.
Oke, Ibu Ani, saya kembalikan ya. Terima kasih dan mohon maaf bahwa masih ada pertanyaan belum dijawab. Saya kira bisa dijawab secara pribadi. Ada banyak hal yang pribadi-pribadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Suster Agustin, Romo Setiawibowo, Romo Romanus, Suster Yaya, Suster Happy, Bruder Agus, dan juga semuanya pastinya ya yang berpartisipasi teman-teman semua. Sekarang ini ada pengumuman ya tentang Hari Minggu Panggilan Sedunia. Kita udah tahu akan dirayakan minggu depan ya. Kita sudah menjalani novena panggilan mulai tanggal 16 nanti sampai berakhir tanggal 24. Teman-teman sudah otomatis doakan sendiri dan diposting juga untuk mengingatkan di grup. Kemudian e-booklet untuk panduan misa dan e-poster itu sudah dikirimkan ke paroki masing-masing. Tapi saya juga posting di grup. Jadi mungkin yang belum melihat bisa scroll ke atas untuk kembali mencari ya e-booklet dan e-poster. Nanti kita mintakan tolong ke Romo Paroki bahwa tanggal 25 itu homilinya dan bacaannya pastinya itu ada kaitannya dengan Minggu Panggilan Sedunia dengan tema Santo Yosef Impian Panggilan. Diharapkan teman-teman di paroki merayakan Minggu Panggilan dengan caranya sendiri sesuai dengan keadaan paroki sendiri. Yang penting kita menggugah umat untuk ikut merayakan Minggu Panggilan. Intinya kan supaya mereka ingat akan pentingnya panggilan hidup bakti itu untuk keadaan Gereja Katolik secara umumnya. Kemudian teman-teman kalau misalnya membutuhkan kontak biara-biara, dulu sih sudah masing-masing sudah punya ya kontak biara-biara. Tapi andai kata ada yang butuh, nanti japri ke saya, gitu ya. Kemudian, bentar, ya. Kemudian pertemuan kita berikutnya adalah 17 Oktober 2021, mohon dicatat tanggalnya, yaitu pertemuan seksi panggilan paroki se-KAJ. Bila memungkinkan, sudah bisa offline, kita akan offline di Aula SLB Pangudi Luhur. Isi acaranya adalah sosialisasi program karya 2022, pembekalan seksi panggilan, dan rekoreksi dan pengenalan dokumen-dokumen gereja. Itu kalau misalnya belum waktunya untuk offline, ya kita tetap pertemuan dengan online. Nah, sekarang tiba saatnya foto bersama. Ini kayaknya ada 9, tadi yang hadir